Pertanyaan mohon dibacakan sekarang, Ustaz. Ya, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bukan suami yang baik dan penuh berlumur dosa dan suami yang biadab. Singkat cerita, saya mempunyai istri yang baik atau solehah. Dia sering saya bentak-bentak. Saya berkata kasar sama dia. Suatu hari saya suruh dia untuk membuatkan kopi. Setelah saya minum sedikit, kopi saya siramkan ke tubuhnya karena kopinya tidak enak. Sambil matanya berkaca-kaca, dia minta maaf sama saya. Maaf ayah, kopinya tidak saya kasih gula karena tidak punya gula, kata istri saya. Kopi kok kaya ngono, gaglaken dhewe. Walau bukan warga MTA, istri saya sering mendengarkan acara jihad. Itu yang membuat saya marah. Radio pernah saya bakar di depan dia. Astagfirullah. Ayah kok, saya ulangi. Walau bukan warga MTA, istri saya sering mendengarkan acara jihad. Itu yang membuat saya marah. Radio pernah saya bakar di depan dia. Astagfirullah, ayah kok tega sekali, kata istri saya sambil meneteskan air mata. Walau radio saya bakar, istri tetap setia mendengarkan acara jihad pagi pakai HP jadul. Ustadz, istri saya sekarang sudah tiada lagi disebabkan sakit kanker rahim. Walau dia sakit, masih melayani kebutuhan saya dan mengerjakan pekerjaan rumah. 3 hari setelah istri tiada, tanpa sengaja saya mendapatkan selembar kertas yang tulisannya, ayah saat membaca tulisan ini berarti bunda sudah tidak ada lagi di sisi ayah. Maafkan bunda yang selama ini tidak bisa menjadi istri yang baik untuk ayah. Pesan bunda buat ayah, 1. Jaga sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. 2. Didik anak baik-baik. Selamat tinggal ayah. Terus terang Ustadz, saya sering sholat, saya bolong-bolong. Anak-anak ikut, nenek tidak mau ikut dengan saya karena orangnya keras dan kasar. 2 akad yang lalu, Ustadz menjelaskan tentang ibu yang hamil dan meludah terus-menerus. Hati saya teriris-iris mengingat istri saya yang saya sia-siakan. Saya menangis sampai bapak-bapak yang di samping saya bertanya pada saya, "Mengapa menangis, Mas?" "Tidak apa-apa, Pak," jawab saya. Pertanyaan saya Ustadz, 1. Dosakah saya untuk bersumpah tidak akan menikah lagi sebagai bentuk taubat saya atas dosa-dosa saya sama istri? 2. Dulu istri punya keinginan untuk berkorban dengan menabung sedikit demi sedikit, tetapi sekarang sudah tiada. Kalau saya beli kambing untuk istri saya, apakah boleh? 3.
bolehkah kalau setiap ziarah kubur saya minta maaf sama istri? Bunda, maafkanlah ayah. Saya menyampaikan banyak terima kasih karena melalui tausiah Ustadz saya bisa melunakkan hati saya. Pesan saya kepada bapak-bapak yang ada di sini, sayangilah istri-istrinya. Jangan sampai terjadi kisah yang saya alami menyesal kemudian hari. Saya juga iri melihat bapak ibu yang datang ke kajian ini bergandeng tangan sangat mesra. Hal ini tidak bisa saya alami. Terima kasih, Ustaz. Sebelum kita jawab pertanyaannya, kan ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan tadi. Ini jelas betul karena yang menulis surat suaminya sendiri. Biasanya kan kalau ada pertanyaan seperti ini selalu kami sampaikan jika betul apa yang disampaikan, kan begitu. Nah ini jelas betul karena yang bertanya suaminya sendiri. Ini pelajaran untuk kita semua para suami. Nabi kita itu pernah bersabda, ad-dunya mata'un. Wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia ini kesenangan, bapak-bapak. Ya, ini para suami, camkan hadis ini, pahami. Dunia ini kesenangan. Dan sebaik-baik kesenangan menurut Rasulullah itu istri yang solihah. Berdasar apa yang disampaikan tadi, panjenengan selaku suami sudah dianugerahi oleh Allah kenikmatan dunia terbaik. Sebaik-baik kesenangan dunia sudah Allah berikan kepada panjenengan. Sudah Allah anugerahkan kepada panjenengan berupa istri yang solihah. Istri yang berusaha berbakti pada Allah, pada Rasul dan juga pada suaminya. Istri yang berusaha menjalankan perintah Allah dan juga perintah Rasulullah. Berusaha menjadi istri yang solihah. Berusaha tampil menyenangkan di hadapan suami. Berusaha menjadi sebaik-baik istri sebagaimana kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah. Dulu Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah ayun nisa'i khairun. Wahai Rasulullah, istri yang bagaimana yang paling baik? Nabi kita menjawab, khairun nisa'i man tasurru idza nadara. Istri yang paling baik di hadapan Allah itu istri yang jika dipandang suaminya menyenangkan. Nah, istri panjenengan tadi sudah berusaha untuk itu, tampil menyenangkan di hadapan suaminya. Wa tuti'u idza amara. Istri yang paling baik di hadapan Allah itu istri yang apabila diperintah suami, dia taat selama perintah ini dalam kemakrufan. Istri panjenengan selalu taat pada perintah kebaikan jenengan. Dan tidak pernah menyelisih jenengan, meski istri bisa untuk menyelisih. Istri mungkin bisa cari uang sendiri, bisa
melepaskan diri, menebus diri dari perkawinan itu. Tapi itu tidak dilakukan oleh istri jenengan. Kenapa? Karena beliau memang betul-betul ingin menjadi istri yang solehah. Bahkan sudah jenengan sakiti sedemikian rupa, secara lisan, secara fisik jenengan sakiti. Apa yang dilakukan istri tadi? Minta maaf. Maaf ayah, bunda tidak bisa jadi istri yang baik untuk ayah. Karena buat kopi tidak cocok rasanya bagi suami. Kopinya pahit, padahal suami tidak suka kopi pahit. Tidak ada gula, ya karena memang di rumah itu suami tidak memberi belanja untuk beli gula. Terus tiba-tiba kopi disiramkan ke istrinya. Nah, istri minta maaf, coba kurang solihah apa coba? Padahal kewajiban nafkah lahir dari suami. Suami tidak memberi belanja sehingga tidak ada gula di rumah. Minta kopi, pengennya manis, padahal istri nggak diberi uang untuk beli gula. Dan istri tidak bekerja. Kopinya terasa pahit, suami tidak senang. Terus kopinya disiramkan ke tubuh istri dengan perkataan gaglaken dewe. Ini kan biadab sekali ini suami ini. Ini keturunan setan ini. Suami begini ini keturunan iblis ini. Iblis wujud manusia. Sudah Allah anugerahi istri yang solehah. Istri yang solehah itu sebaik-baik kesenangan dunia. Kesenangan dunia terbaik, terindah. Itu istri yang solehah. Sudah Allah beri anugerah itu, tidak jenengan syukuri. Istrinya tafakuh fiddin, ngaji lewat radio, tambah marah suaminya. Suaminya bakar radionya. Istri masih minta maaf lagi gitu loh. Tapi karena iman terlampau kuat bagi istri, meski suami menghalangi istrinya ngaji, istri tetap mendengarkan pengajian itu. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Ngaji itu dalam rangka menjawab seruan Allah dan Rasul. Suami melarang, maka yang ditaati tetap perintah Allah dan Rasul, bukan perintah suami. Nabi kita bersabda, la ta'ata li makhluqin li maksiyat fi maksiatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Boleh taat pada makhluk selama dalam kemakrufan. Melarang ngaji suami tadi berarti perintahnya itu menyimpang. Maka istri yang ditaati tetap Allah dan Rasul, tetap ngaji, jangan mentaati suaminya. Karena suami memerintahkan agar istri tidak ngaji, melarang istrinya ngaji, itu perintah berasal dari setan. Maka sudah betul tadi, istri tetap ngaji. Semakin bertambah marah, sampai diuji Allah dengan sakit yang tidak ringan. Tapi istri tetap berusaha melayani suami sebaik-baiknya. Semua kebutuhan suami disiapkan. Ya tetap masak,
tetap mencuci, tetap nyetrika, dipanggil ibadah batin tetap datang. Dan masih nulis wasiat. Dan wasiat itu ditulis oleh istri tentu di tengah kesakitan yang luar biasa. Karena ujian sakit yang Allah berikan tadi tidak ringan sakitnya. Karena istri jenengan ini imannya kuat, maka ujiannya juga hebat. Menulis wasiat, permintaan maaf coba. Belum bisa jadi istri yang baik, padahal sudah sangat baik itu. Yang kedua, wasiat pesan dari istri ke jenengan tadi, isinya wasiat yang powerful, wasiat yang bertenaga itu kalimatnya. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ini pesan yang sangat powerful. Istrinya kepingin suaminya sholat 5 waktu. Fungsikan sholatnya. Istrinya kepingin agar suaminya bisa berubah dengan sholat itu. Bisa menjadi lunak hatinya. Dan di akhir setelah menyampaikan 2 pesan tadi, permohonan maaf. Kenapa? Karena istri dengarkan pengajian Quran dan Sunnah. Istri sudah disakiti seperti itu, tetap minta maaf pada suaminya. Karena istri pernah mendengarkan sebuah sabda Rasulullah. Ayyumam ro'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri mana saja yang meninggal dunia, sedangkan suami ridho pada istri tersebut, maka istri tersebut dijamin oleh Nabi kita masuk surga. Maka istri jenengan saking baiknya, itu sampai minta maaf, padahal sudah jenengan sakiti hatinya, sakiti perasaannya, sakiti fisiknya. Tapi tetap minta maaf. Karena istri tadi pengen suaminya ridho. Karena istri tadi betul-betul rindu dengan surganya Allah. Nah, sekarang istri sudah bahagia bersama Allah. Suami tadi hatinya dibuka oleh Allah sehingga menyesal. Dulu ketika istri masih hidup tidak pernah rindu pada istrinya. Istri masih di sampingnya, tidak ada rasa kangen, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa sayang-sayangnya pada istri. Begitu istri sudah meninggal dunia, baru menyesal. Ada kerinduan yang membuncah, ingin mengulang hari-hari yang telah lalu, ingin berbaik-baik pada istri, ingin menyayangi istri, ingin mengayomi istri, ingin membimbing istri, sudah terlambat. Terus apa yang sekarang bisa dilakukan? 1, mohon ampun betul kepada Allah. Insya Allah istri panjenengan sudah memaafkan. Dengan pesan-pesan tadi, dengan permintaan maaf istri, istri jenengan sudah memaafkan kedoliman suaminya. Maka yang perlu Bapak lakukan sekarang, 1, mohon ampun betul kepada Allah. Terus kedua, doakan istri. Doakan istri dengan doa-doa terbaik. Yang ketiga, jalankan pesan wasiat istri tadi. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Didik anak-anak dengan baik. Jalankan wasiat itu.
Kemudian yang keempat, sambung hubungan silaturahim dengan keluarga istri. 4 hal ini yang bisa Bapak lakukan. Karena secara dohir kami hakul yakin istri sudah memaafkan kedoliman jenengan. Maka 1, mohon ampun betul kepada Allah. Kedua, tunaikan wasiat istri itu. Itu nasihat baik. Dirikan sholat 5 waktu sesuai fungsinya. Bukan hanya lahiriah saja. Tapi sholat betul-betul berfungsi tanha anil fahsya wal mungkar. Terus kemudian sambung hubungan silaturahim dengan keluarga istri. Didik anak-anak dengan baik. Kenalkan Allah, kenalkan Rasulullah. Didik dengan penuh kasih sayang. Terus apakah dosa bersumpah tidak nikah lagi sebagai wujud taubat nasuha? Taubat nasuha itu bukan bersumpah tidak nikah lagi. Kalau Bapak belum tobat nasuha, masih seperti kemarin, kasar, cengkiling, zalim pada istri, maka saya umumkan, kalau nanti putri Bapak Ibu mau dinikahi Bapak ini, jangan diberikan. Nanti akan dipiloro putri jenengan. Maka Bapak tobat mohon ampun kepada Allah. Lunakkan hatinya, paksa hati panjenengan untuk lunak. Batu saja yang begitu keras, setiap saat kena tetesan air, batu itu akan hancur. Batu itu lama-lama akan lunak kalau setiap saat kena air. Bisa pecah terus muncul mata air dari batu itu. Lah hati kita manusia tidak terbuat dari batu, harusnya bisa lunak. Apalagi setiap saat tercelup dengan sebaik-baik celupan, yaitu ayat-ayat Allah, Quran. Dan suri toladan kita Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kalian itu suri tauladan terbaik. Menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan bukan hanya dalam hal ibadah saja, tapi juga dalam muamalah. Karena Rasulullah itu tidak hanya sekedar mengatur masjid, tapi juga mengatur pasar. Islam itu tidak hanya sekedar mengajarkan ibadah. Selain mengajarkan ibadah, Islam juga mengatur rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Bagaimana beliau mengatur rumah tangga. Sebagai imam, bagaimana berkasih sayang pada istri. Sebagai kepala rumah tangga, bagaimana kesantunan beliau. Dan beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li ahlih. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya di hadapan Allah, itu orang yang paling baik akhlaknya. Di antara bentuk kebaikan akhlak itu, yaitu baik pada istri. Dan orang terbaik di antara kalian, itu yang paling baik kepada istrinya. Maka kalau Bapak masih mengakui Rasulullah sebagai suri tauladan, lihat Rasulullah bagaimana mengatur rumah tangga sebagai kepala keluarga. Lihat bagaimana ketika Rasulullah rumah tangga beliau diterpa fitnah dari orang-orang munafik, istri tercinta dituduh serong. Apa Rasulullah
kemudian memukul-mukul istrinya? Tidak. Beliau tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Tetap santun pada istri. Sampai Allah bersihkan nama Ummul Mukminin, turunkan ayat. Dicontoh itu. Rumah tangga Rasulullah, jangan sakarepe dhewe. Dan Allah juga perintahkan An-Nisa 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Coba diingat lagi itu An-Nisa ayat 19. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah berarti wajib dijalankan. Al-amru yufidul wujub. Yang namanya perintah itu mengandung makna wajib. Kalau itu perintah Allah dan Rasul, maka wajib dilaksanakan. Apa perintah Allah dalam ayat ini pada para suami? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri dengan cara ma'ruf. Muamalah dengan istri dengan cara ma'ruf. Ma'ruf itu Bapak Ibu semuanya, itu kebaikan yang berupa sikap. Sekali lagi, ma'ruf itu kebaikan berupa sikap. Kan ada toh baik yang disebut dengan khair. Khair itu baik, ma'ruf juga baik. Tapi kalau khair itu baik wujudnya masih sifat. Sayang pada istri. Itu khair, sifat baik pada istri. Terus kalau ada suami yang memilih untuk terus menyayangi istri, bersikap sayang, lah itu ma'ruf. Tidak memukul istri, tidak mencaci istri, itu sikap. Seorang suami menunaikan kewajibannya, di mana kewajiban itu hak istri. Berarti suami telah bersikap ma'ruf. Di antara hak istri menurut Nabi kita, antut'imaha idza ta'imta. Kamu beri makan jika kamu makan, wa taksuwaha idza tasaita. Kamu beri pakaian jika kamu berpakaian. Ini maksudnya beri nafkah lahir secara patut. Wala tadribil wajah, jangan pukul wajah. Bukan berarti saya tidak memukul wajah kok. Saya mukul dada, saya mukul ulu hati, saya mukul perut. Itu suami bodoh. Jahil murakkab.
larangan jangan memukul wajah bukan berarti terus memukul anggota badan yang lain. Apalagi tempat-tempat vital. Terus kemudian wala tuqabbih, jangan kamu caci maki. Jangan kamu hina-hina. Hak istri tidak untuk dicaci. Hak istri tidak untuk dihina, tidak untuk dimaki. Tapi dibimbing, diayomi, dilindungi, disayangi, gandeng tangannya menuju keridhaan Allah. Itu kewajiban suami. Wala tahjur illa fil bait, haknya istri, jangan kamu tinggalkan dalam keadaan kamu marah kecuali istri ada di rumah. Misal bapak ibu pergi, di tengah jalan qadarullah cekcok, suami marah, kemudian istri didukke, suruh pulang sendiri, haram hukumnya bagi suami itu. Semarah apapun, bawa istri sampai rumah, pastikan aman, nyaman, baru kita suami sejenak tinggalkan untuk menenangkan hati, meredakan amarah. Itu aturan Islam. Itu hak istri. Maka kalau ngaji itu jangan hanya didengarkan tok. Jangan hanya sami'na tok. Tapi bagaimana sami'na kami mendengar, apa yang kita dengar bisa melahirkan wa atokna, melahirkan ketaatan. Kalau hanya sami'na kami mendengar, ayat dan hadis hanya putar-putar di kepala tok. Nggak bisa turun melewati kerongkongan. Nggak bisa masuk ke hati. Kalau tidak bisa masuk ke hati, maka sami'na tidak akan melahirkan atokna. Karena ayat dan hadis hanya muter-muter di otak, tidak turun ke hati. Untuk bisa wa'atokna, sami'na yang melahirkan wa'atokna, ayat dan hadisnya harus masuk ke dalam hati. Baru bisa wa'atokna. Dalam arti amalkan hasil kajinya. Amalkan Qur'annya, amalkan sunnahnya. Pasti akan sami'na wa atokna, kami mendengar, kami taat. Jangan hanya mendengar ayat dijelas-jelaskan, diterang-terangkan, hadis tentang rumah tangga dijelas-jelaskan, tapi hanya didengar, tidak diamalkan. Maka ya tidak akan ada kebaikan. Meski secara dohir setiap ahad ngaji ke sini, kalau tidak diamalkan, ya tidak akan mendapat kebaikan dari Allah. Malah jadi orang munafik. Tahu ayat, paham hadis, tapi tidak diamalkan. Itu ciri orang munafik begitu. Mendengar ayat penjelasan wahyu dari Rasulullah, tapi tidak diamalkan. Itu ciri orang munafik. Berapa kali Bapak Ibu ayat tentang rumah tangga, hubungan suami istri, hadis tentang hubungan suami istri dijelas-jelaskan di kajian ini berapa kali? Tidak terhitung sudah. Kenapa ini masih terjadi? Karena hawa nafsu jadi Tuhannya. Sehingga Bapak tadi menjadi budak hawa nafsu. Harus berhenti total, mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dan jangan menikah lagi kalau belum bertobat. Coba mari kita renungkan para suami ini. Ya. Termasuk saya kan ya suami. Maka mari kita renungkan. Istri kita ini, anugerah dari Allah ini kan kita tidak ngopeni sejak bayi. Yang mengandung itu ibunya, bukan ibu kita.
Kemudian yang merawat sampai besar itu orang tua dan keluarganya. Begitu gede usia pernikahan tiba-tiba kita tembung orang tuanya dan keluarganya dengan keikhlasan penuh. Karena menikah dalam Islam itu dikatakan oleh Nabi separuh dari kesempurnaan iman. Nabi kita bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfaddin, falyattaqillah fin nisfil baqi." Jika seorang hamba itu menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Dan hendaklah bertakwa kepada Allah di sisa separuhnya lagi. Dalam konteks rumah tangga, seseorang yang sudah menikah dikatakan oleh Rasulullah, dia telah menyempurnakan separuh imannya. Maka genapi separuhnya lagi sehingga full imannya dengan cara bertakwa kepada Allah. Maksudnya apa? Dalam konteks rumah tangga, tegakkan hukum Allah dan Rasulullah dalam rumah tangga itu bentuk bertakwa di sisa separuhnya lagi. Suami tunaikan kewajiban, istri tunaikan kewajibannya. Kewajiban suami itu hak istri, kewajiban istri itu hak suami. Itu bentuk takwa, bentuk rasa syukur telah dianugerahi oleh Allah, diizinkan untuk membina rumah tangga. Lah orang tua istri tadi dan keluarganya tahu betul tentang itu. Maka dengan penuh keikhlasan diserahkan kepada kita. Dan untuk membawa anaknya, putri tercintanya tadi, kebanyakan dari kita hanya dengan seperangkat alat sholat. Coba kurang solehah apa? Hanya dengan seperangkat alat sholat itu mau kok. Dan diserahkan oleh orang tuanya untuk ikut kita. Karena orang tuanya tahu anaknya harus mendapat surganya dan ridhonya Allah dengan cara berumah tangga dan berbakti pada suaminya. Begitu ikut kita, rela tinggalkan orang tua yang mengayominya sejak dalam kandungan, menjaganya, keluarga besar yang terus menjaganya dari dalam kandungan sampai dewasa. Istri rela meninggalkan kenangan manis bersama keluarga besarnya. Ikut suaminya jauh bahkan keluar kota, keluar pulau, keluar negeri. Mendampingi suaminya dalam rangka menggapai ridho Allah. Tiba-tiba bikin kopi ra enak suntakke. Coba. Ini enggak tahu setan mana sing nempel ini. Iblis mana ini yang nempel di suami ini, Pak? Setan mana ini yang menggoda? Setan mana yang menjadi Tuhan suami tadi? Kok bisa memperlakukan istri seperti itu? Padahal istri dalam kondisi sakit. Sakitnya bukan sekedar panu, bukan. Sakitnya apa tadi? Kanker rahim. Karena iman istri hebat, maka ujiannya juga hebat. Dan tetap sabar coba. Di tengah rasa sakit yang mendera luar biasa, istri tetap melayani suami dengan penuh ketaatan, penuh kebaikan. Karena yang diharapkan istri itu kehidupan yang abadi di kampung akhirat. Ditahan rasa sakit fisiknya. Bahkan minta maaf pada suami. Bahkan masih berpesan dengan pesan kebaikan. Untuk menjaga sholat 5 waktu. Mendidik anak-anak dengan baik. Ini kan tidak bersyukur suami ini yang model begini ini.
Kalau tidak ada kata lain, tobat. Tobat mohon ampun pada Allah. Doakan istri dengan doa-doa terbaik. Didik anak-anak dengan baik. Tunaikan wasiat istri tadi. Dirikan sholat 5 waktu. Jangan ditunda-tunda, apalagi ditinggalkan. Jangan mendirikan sholat dengan sifat kemunafikan. Tapi betul-betul dirikan sholat dengan keislaman sejati, muslim sejati. Jangan ditunda-tunda. Kemudian tetap jaga hubungan baik dengan keluarga istri. Ini anugerah istri solihah ini, kata Nabi kita. Nabi kita itu sudah membuat ketetapan dan pasti betulnya kalau itu ketetapan dari Nabi. Sebaik-baik perhiasan dunia, kesenangan dunia, itu istri solehah. Maka kalau Bapak dan Saudara, Allah sudah anugerahi istri solehah, berbahagialah, panjenengan sudah dapat anugerah dari Allah, kenikmatan terbaik di dunia ini. Jangan sakiti. Istri itu tidak untuk dimaki, tidak untuk dicaci, tidak untuk dipukuli, tidak untuk disakiti. Tapi istri itu untuk dibimbing, disayangi, dirangkul, direngkuh, dilindungi, diayomi, nafkahi lahir batin semaksimalnya. Jadilah pengayom dalam rumah tangga. Ingat, panjenengan pemimpin dalam rumah tangga pasti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Menurut Nabi begitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun anhum. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian pasti akan ditanya kepemimpinannya. Suami itu pemimpin dalam rumah tangganya dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana dia memimpin rumah tangga? Apakah memimpin dengan kasih sayang atau dengan kasar? Akan ditanya oleh Allah. Membimbing anak istrinya atau tidak? Itu akan ditanya oleh Allah. Jangan main-main. Aja rumangsa peh lanang. Nah, kalau istri jenengan jak padu ya jelas kalah istri. Jenengan laki-laki tenaganya lebih besar kok. Jadi suami yang dewasa itu loh. Aja kayak cah cilik. Dah dewasa, secara usia sudah banyak, tapi perilaku masih seperti anak kecil. Jadilah suami yang dewasa menurut Allah dan Rasulnya. Kedewasaan menurut Allah dan Rasul bagi suami itu berarti suami itu menjalankan kewajibannya sebagai qawam. Itu suami yang dewasa. Apa sidik nesu. Kalau ada pada diri istri kekurangan, yakinlah masih banyak kebaikannya. Misal istri punya satu kekurangan, istri masih punya 99 kebaikan. Lah rahim istri itu rela untuk dititipi janin anak kita, itu kan kebaikan. Istri rela toh nyawa melahirkan anak kita, itu kan kebaikan istri. Istri menyusui 2 tahun, merawat, mendidik, menjaga. Itu kan kebaikan istri. Dan istri kerjaan di rumah itu tidak punya kata lembur. 24 jam istri itu bekerja di rumah. Menyiapkan masakan untuk suaminya, membuatkan minuman, mencuci baju suaminya, menyetrika, mendidik anak-anak, ngedusi anak, ini itu dan lain sebagainya. Masa kebaikan sebanyak itu
tiba-tiba kalah hanya gara-gara buat kopi tidak enak. Fa in karihtumuhunna, jika kamu mendapati kekurangan atau hal yang tidak kamu suka pada istrimu, yakinlah fa in karihtumuhunna syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di balik kekurangan istri itu masih banyak kebaikan istri yang telah Allah siapkan. Istri dilunakkan hatinya sehingga rahimnya berkenan dititipi janin. Allah lunakkan hatinya, itu kan kebaikan dari Allah. Lahir toh nyawa, begitu lahir nasabnya ke bapak. Coba. Yang lelah bertambah lelah, letih bertambah letih ketika mengandung itu istri. Yang melahirkan toh nyawa perang sabil itu istri. Begitu lahir ceprot owek-owek nasabnya ke suami. Coba, egois sekali kita para suami ini. Sudah begitu masih melihat keburukan istri, semua kebaikannya tertutup. Sehingga kita menjadi kasar pada istri, na'udzubillah. Jadilah suami yang baik di mata Allah dan di hadapan Rasulullah. Bapak dan saudara semuanya. Jadilah suami yang baik menurut Allah dan Rasul. Jangan jadi suami menurut hawa nafsu. Tapi jadilah suami yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Jangan menurut hawa nafsu kita. Kalau kita turuti hawa nafsu kita, pasti buruknya. Karena hawa nafsu itu la'ammarodum bisu. Akan terus menyuruh, mengajak kepada kejahatan, kepada keburukan, kepada kemaksiatan, pada dosa. Maka Bapak dan Saudara sekali lagi, paksa diri untuk jadi suami yang baik menurut Allah dan Rasulullah. Jangan menjadi suami menurut hawa nafsunya. Maka Bapak jangan bersumpah untuk tidak nikah lagi. Tapi azam jenengan tobat nasuha. Terkait dengan apa yang sudah dilakukan pada istri, maka tadi sudah disebutkan. Mohon ampun betul pada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, jalankan wasiat istri itu dengan istiqomah. Didik anak-anak, jaga sholatnya. Kemudian yang ketiga, hubungan baik dengan keluarga istri. Terus yang keempat tadi apa? Sudah mendoakan, lagi lupa semua gimana? Mohon ampun pada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Mendoakan istri, tunaikan wasiat, sambung hubungan silaturahim dengan keluarga istri. Lah nanti kalau Allah izinkan panjenengan berumah tangga lagi, jangan diulangi lagi perbuatan yang sudah-sudah. Itu bentuk tobat nasuha. Dan kami yakin menurut zahir yang terbaca tadi, istri jenengan sudah memaafkan. Terus kemudian pertanyaan kedua, kalau Bapak berkorban, korban saja. Dulu istri punya niat untuk korban, nyelengi qadarullah, istri dipanggil oleh Allah. Maka syariat Islam itu berlaku bagi yang masih hidup. Insya Allah pahala kebaikan dari korban itu sudah Allah berikan pada istri.
Kenapa? Karena istri sudah berproses ke arah sana. Bismillah, saya akan berkorban tahun mendatang. Istri sudah nyelengi. Qadarullah sebelum sampai hari raya kurban sudah dipanggil oleh Allah. Andai kata belum dipanggil, niscaya istri akan berkorban. Maka pahala kebaikannya sudah Allah berikan. Kalau bapak berkorban, bapak berkorban, keluarkan korban itu untuk bapak dan anggota keluarga yang masih hidup. Nah, tapi saya ingin istri dapat kebaikan lebih meski sudah meninggal. Maka dengan cara mohonkan ampun, doakan. Kebaikan tidak bertambah tapi dosa terampuni. Dengan doa yang dikabulkan oleh Allah. Dosa-dosa terampuni, maka yang tersisa tinggal kebaikan. Yang ketiga tadi apa? Bolehkah kalau setiap ziarah meminta maaf kepada istrinya? Istri jenengan tidak dengar. Tidak bisa Bapak. Jenengan minta maaf pada istri sudah tidak bisa. Istri jenengan sudah tidak dengar. Karena sudah berbeda, dunianya sudah berbeda. Insya Allah sudah dimaafkan oleh istri. Kalau istri belum memaafkan, tidak mungkin nulis seperti tadi pesan-pesan itu. Maka Bapak mohon ampun pada Allah. Bapak boleh ziarah ke kubur istri ya. Dengan catatan untuk ingat kematian. Bukan untuk meratap di situ. Datang ke kubur tapi meratap-ratap di situ. Meratap itu berarti menolak takdir dari Allah. Tidak menerima keputusan dan takdir dari Allah. Tidak menerima ujian dari Allah. Kalau meratap-ratap, diuji dengan kehilangan, terus meratap. Jadi larut dalam kesedihan sambil menyakiti diri, itu meratap. Misal sambil mencakar-cakar rambutnya, mukanya, baju disobek-sobek, lah itu meratap. Boleh enggak sedih? Boleh, tapi kalau sampai meratap seperti itu, hukumnya haram dalam Islam. Sedih itu manusiawi. Innama ashku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku, kesusahanku, penderitaanku, kehilangan putra tercinta yaitu Yusuf, itu hanya kepada Allah. Coba dicari ayatnya itu, saya lupa surat apa itu. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Surat Yusuf. Iya, ayat berapa itu? Surat ayat 86. Iya, coba dibaca Yusuf 86. Qala innama ashku bathi wa husni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Kita berkehilangan, diuji kehilangan, itu agama tidak melarang kita untuk sedih. Manusiawi kita bersedih itu. Diuji, orang tercinta dipanggil oleh Allah. Kita sedih, itu dibolehkan oleh Allah, dibolehkan oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri ketika putra beliau wafat, meninggal itu, beliau juga meneteskan air mata. Ketika istri tercinta dan juga pamannya yaitu Abu Thalib meninggal dunia, itu sampai disebut tahun itu tahun kesedihan, Amul Husni. Tahun kesedihan, Nabi meneteskan air mata. Boleh bersedih ketika kita diuji dengan kehilangan orang tercinta.
Yang dilarang kalau sampai meratap dengan cara menyakiti diri sendiri. Saking sedihnya, terus kemudian tidak mau makan sampai berhari-hari. Meski tidak mencakar-cakar, tidak menyobek-nyobek baju, tapi sengaja tidak mau makan berhari-hari. Seminggu ini tidak mau makan, itu juga sama dengan menyakiti diri sendiri. Bersedih sampai menyakiti diri sendiri, itu namanya meratap. Itu yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Maka bapak boleh ziarah ke makam istri. Satu untuk mengingat kematian. Satu kemudian berikutnya boleh saja kalau memang kerinduan pada istri itu terobati ketika jenengan melihat makamnya. Boleh saja, tapi dengan catatan jangan sampai menjadikan jenengan meratap. Kalau belum kuat melihat makamnya, ya jangan datang ke situ. Nanti setan akan masuk, menjadikan jenengan meratap. Tapi ingat, ziarah kubur tujuan utama dalam Islam, tadhkiratan lil maut, untuk mengingat mati. Nah, sebelum masuk kubur doa, kemudian ingat kematian. Jika hari ini saya mati, keadaan saya masih dolim pada istri, nanti tempat saya di mana? Sesudah saya mati ini saya akan ditanam di dalam tanah sendirian, akan menapaki perjalanan di alam barzakh, perjalanan yang sangat panjang, sunyi, sepi. Nanti setelah kita mati, dan pasti kita akan mati, sesudah selesai dari kehidupan dunia, kita akan menjalani kehidupan di alam barzakh. Alam barzakh ini Bapak Ibu, ini alam di mana perjalanan hidup di situ sangat panjang. Perjalanan hidup di alam barzakh itu sangat panjang. Sepi, sunyi. Tidak ada seorang pun yang menemani. Dan tidak ada yang mau diajak untuk menemani. Hanya satu yang setia menemani kita menempuh perjalanan panjang di alam barzakh. Ini tidak hanya panjang, tapi perjalanan di alam barzakh itu perjalanan yang sangat panjang. Hanya satu yang akan setia mendampingi kita di alam barzakh. Apa itu? Amal soleh. Sampai nanti kita menghadap Allah. Hanya amal inilah yang akan menjadi pendamping setia kita sampai di hadapan Allah. Maka jangan sia-siakan hidup yang hanya satu kali ini Bapak Ibu. Gunakan hidup yang hanya satu kali ini semangat untuk beramal soleh. Semangat untuk meninggalkan amal toleh. Gitu loh. Hidup yang satu kali ini gunakan betul dengan penuh rasa syukur, ikhlas dan semangat untuk beramal soleh. Gunakan juga dengan betul semangat meninggalkan kemaksiatan apapun bentuknya. Karena sebentar lagi kita akan menjalani kehidupan di alam barzakh. Ini perjalanan yang sangat panjang sekali, sunyi, sepi. Kalau amal kita dinilai soleh oleh Allah, maka di alam barzakh kita tidur seperti tidurnya pengantin baru. Disambungkan kubur kita oleh Allah dengan kenikmatan surgawi. Maka kubur terasa sejuk, lapang, tenang, damai. Sampai nanti datang hari kiamat untuk dipindahkan ke kenikmatan yang hakiki. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Yaitu ke surganya Allah. Salah satunya
Amal soleh itu salah satunya. Tunaikan kewajiban suami dengan baik, sayangi istri, nafkahi istri secara patut, tunaikan kewajiban istri dengan baik, bakti pada suami dalam hal ma'ruf, ingatkan suami ketika kasar, ketika menyimpang, dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk amal soleh, salah satu yang akan mendampingi kita nanti di alam barzakh sampai kita bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa Bapak tadi ya. Dan mudah-mudahan Allah lunakkan hati kita semua. Suami betul-betul menjadi suami yang dewasa menurut Allah dan Rasulnya. Istri juga betul-betul menjadi istri yang solehah, istri yang dewasa menurut Allah dan Rasulnya. Sehingga rumah tangga orang Islam itu betul-betul menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah atas pertolongan, izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.